Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 1 Desember 2025. Salam bagimu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi saudara. Amin. Mari siapkan hati, jiwa dan raga kita membaca merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat 11. Mari berdoa mohon hikmat Tuhan. Bapa, penuhilah hati jiwa raga kami dengan rahmat-Mu. Dan perkenankanlah Roh Kudus menuntun kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Sehingga hati kami menyimpan hal yang terbaik, tetapi juga kami mampu memperlakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, ampuni dosa kami, berbicaralah melalui firman-Mu. Kami telah siap mendengar. Amin. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat 11. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab, kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Telah dikuduskan di dalam Kristus. Itulah tema kita saat ini. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa kekudusan adalah sesuatu yang harus kita raih dengan usaha keras, disiplin, atau perubahan moral yang drastis. Namun Paulus dalam Roma 6 mengingatkan bahwa kekudusan bukan pertama-tama soal usaha manusia, melainkan identitas baru yang kita terima di dalam Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitannya. Itu berarti dosa tidak lagi memiliki hak atas kita. Kita bukan lagi orang lama yang dikuasai oleh keinginan berdosa, tetapi manusia baru yang hidup oleh kuasa kebangkitan Kristus. Namun identitas ini harus diimani dan dihidupi. Paulus berkata, anggaplah dirimu telah mati bagi dosa. Artinya, setiap kali godaan datang, kita mengingat siapa kita di hadapan Allah. Kita tidak lagi bertindak dari identitas lama, tetapi dari identitas baru, yaitu orang yang telah dikuduskan. Saudara yang diberkati Tuhan,
Kekudusan bukanlah perjalanan dari tidak kudus menjadi kudus, melainkan hidup dari status kudus untuk semakin mencerminkan Kristus setiap hari. Itulah proses yang disebut pengudusan. Bukan untuk mendapatkan identitas, melainkan untuk menghidupi identitas yang sudah kita terima. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami dengan memberikan kami kesempatan menikmati kehidupan baru. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami menghidupi akan firman-Mu yang telah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Kami bersyukur ya Tuhan, kami selalu diingatkan bahwa kami telah dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Kami memperoleh identitas baru di dalam percaya kepadamu. Karena itu, ya Roh Kudus, berikan kami hikmat untuk menghidupi kehidupan baru ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kehidupan kami hari ini. Selaku warga jemaat, yang kami harapkan adalah bahwa kami dituntun disertai oleh kuasa Tuhan menjalani kehidupan kami, menjalani pelayanan kami, menjalani pekerjaan kami, menjalani perjuangan bagi anak dan cucu kami yang sedang dalam pertumbuhan, pun juga yang sedang dalam pendidikan. Diberkatilah setiap rumah tangga ya Tuhan. Ada banyak yang terpisah dari orang-orang yang terkasih oleh karena pekerjaan, juga oleh karena pendidikan. Karena itu Bapa, persatukan setiap keluarga di dalam kasih, doa, dan pengharapan kepadamu. Tuhan Bapa di sorga, kami tetap berdoa bagi semua umat-Mu di muka bumi, bagi semua gereja-gereja. Kami percaya kami tetap dikuatkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Kami berdoa bagi semua sesama kami Tuhan. Jadikanlah kami semua sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup dalam damai dan sejahtera. Saling menghargai, saling menghormati antara semua umat yang tentunya berbeda-beda di dalam ras, budaya, dan agama. Kami berdoa bagi daerah yang kami cintai. Kiranya tetap berada dalam keadaan damai dan tentram. Diberkati pemerintah kami, dari pusat sampai kepada yang pelosok. Bahwa kuasa Tuhan akan senantiasa nyata di dalam tugas tanggung jawab pemerintah untuk memperhatikan masyarakat. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan, untuk memulai kehidupan hari ini bahkan dalam satu pekan ini. Tuhan dimuliakan di atas semua pikiran, perkataan, dan semua tingkah laku kami. Terpujilah Dikau Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita sekalian, pergilah, jalanilah kehidupanmu hari ini, dan aminkan Tuhan menyertai kita.